Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Juta Lumenta, mahasiswa aktif di Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201080 dengan kelas A3 Keperawatan semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Tujuan saya membuat video presentasi ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Farmakologi Keperawatan. Dosen pengampu Dr. Margaret Sujiato, MKes. Saat ini saya akan menjelaskan tentang pemberian obat melalui beberapa rute. Yang pertama, melalui oral. Oral adalah rute pemberian yang paling umum dan paling banyak dipakai karena ekonomis, paling nyaman dan aman. Obat dapat juga diabsorpsi melalui rongga mulut, sublingual atau bukal seperti tablet ISDN. Bentuk sediaan obatnya dapat berupa tablet, kapsul, larutan solution, sirup, eliksir, suspensi, magma, gel, dan bubuk. Kelebihannya, satu, relatif aman, lebih praktif dibandingkan obat parenteral, ekonomis, lebih terjangkau dibandingkan obat parenteral, meminimalkan ketidaknyamanan pada klien dan dengan efek samping yang paling kecil. Kemudian bisa diminum kapan saja saat sakit, tidak harus dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti obat parenteral. Untuk kekurangannya, yaitu iritasi pada saluran cerna, perlu kerjasama dengan penderita, tidak bisa diberikan pada penderita koma, timbul efek lambat, tidak bermanfaat untuk pasien yang sering muntah, diare, tidak sadar, tidak kooperatif untuk obat iritasi, berbeda dengan obat parenteral yang langsung ke pembuluh darah. Rute parenteral. Rute parenteral adalah memberikan obat dengan menginjeksi ke dalam jaringan tubuh, obat yang cara pemberiannya tanpa melalui mulut, tanpa melalui saluran pencernaan, tetapi langsung ke pembuluh darah. Misalnya sediaan injeksi atau suntikan. Kelebihannya, satu, bisa untuk pasien yang tidak sadar, berbeda dengan obat oral yang hanya bisa diberikan pada orang sadar. Dua, bisa diberikan kepada orang yang sering muntah, berbeda dengan obat oral. Ketiga, dapat menghindari kerusakan obat di saluran cerna dan hati, bekerja cepat, dosis ekonomis, dapat dicapai efek fisiologis segera. Selanjutnya, untuk kondisi penyakit tertentu atau jantung berhenti, dapat diberikan untuk sediaan yang tidak efektif diberikan secara oral atau obat yang dirusak oleh sekresi asam lambung. Baik untuk penderita yang tidak memungkinkan mengkonsumsi oral atau sakit jiwa atau tidak sadar. Pemberian parenteral memberikan kemungkinan bagi dokter untuk mengontrol obat karena pasien harus kembali melakukan pengobatan. Kurangannya, yang pertama, kurang aman karena jika sudah disuntikan ke dalam tubuh tidak bisa dikeluarkan lagi jika terjadi kesalahan. Kedua, tidak disukai pasien. Ketiga, berbahaya. Keempat, efek sangat cepat apabila terjadi kesalahan akan susah diatasi, lain halnya dengan obat oral yang efeknya lumayan lambat. Ketiga, pemberian topikal. Pemberian topikal dilakukan dengan mengoleskan di suatu daerah kulit, menyediakan air mandi yang dicampur obat. Obat diberikan secara topikal dengan menggunakan cakram atau lempeng transdermal. Contoh nitrogliserin, skopolamin, fentanyl, dan estrogen. Cangkram melindungi salep obat pada kulit. Obat topikal ini dapat diberikan sekurang-kurangnya 24 jam sampai 7 hari. Kelebihannya, untuk efek lokal, efek samping sistemik minimal. Kekurangannya, secara kosmetik kurang menarik. Selanjutnya, absorpsi tidak menentu. Itulah video presentasi saya mengenai materi pemberian beberapa rute obat. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar
Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.